Dewan Kesenian itu sebenarnya fungsi utamanya ya, tugas pokok utamanya itu saya akan simpulkan begini, ada dua tugas pokok utama ya. Yang pertama konservasi. Konservasi itu ya menjaga supaya seni budaya ini terpelihara, terjaga, berkembang, tidak statis ya. Nah, itu fungsinya ada di situ. Dan fungsi yang satu lagi adalah advokasi. Cilacap itu punya kebudayaan dua, Banyumasan dan Sunda. Nah, inilah yang kita support, bahwa kebudayaan Cilacap identitasnya ya Banyumasan dan Sunda. Memang Cilacap sekarang kan, ya bukan sekarang, ini sejak 95 sudah terbentuk Dewan Kesenian Cilacap. Nah, Dewan Kesenian Cilacap ini kan sebagai wadah berhimpunnya organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas kesenian yang ada di Cilacap. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini hubungan antara Dinas Pendidikan dengan Dewan Kesenian adalah kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kesenian, di mana posisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina. Yaitu kegiatan-kegiatan yang bisa istilahnya menampung aspirasi daripada seniman se-Kabupaten Cilacap untuk bisa diwujudkan menjadi sebuah kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu, di rumah kek, ngapain kek. Lah sekarang kan dihadapkan dengan era digital, era handphone, era segala macam, jadi YouTuber segala macam. TikTok. Tanpa disadari itu bisa jadi duit juga gitu. Pepadi itu ada struktur pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, terkait dengan undang-undang itu sebenarnya sudah dibentukkan KSBN, Komite Seni Budaya Nusantara. Ada pusat, ada provinsi, kabupaten. Dan sebenarnya Cilacap sudah dibentuk, artinya sudah pernah dirintis. Kalau provinsi ketuanya waktu itu Sekda, kemarin sebenarnya juga Pak Sekda, Pak Farid. Tetapi sampai sekarang memang belum ada kejelasan. Oleh karena itu, karena secara hukum juga belum jelas ini, artinya tidak ada SK, belum ada SK turun, sehingga untuk saat ini kita mempertahankan adanya Dewan Kesenian Cilacap, yang mana fungsinya saya kira tidak jauh berbeda. Karena apa? Andaikan dulu misalnya ke KSBN itu kemudian juga resmi terbentuk, mungkin kita melebur saja ke KSBN, itu artinya biar tidak ada tumpang tindih antara KSBN dengan Dewan Kesenian. Tidak ada rivalitas juga. Iya, tidak ada rivalitas juga. Nanti kayak KSBN ini Dewan Kesenian. Nah, sehingga kita ada pikiran ke sana. Karena apa? Fungsinya termasuk yaitu tadi hampir sama lah. Kita juga KSBN juga menaungi komunitas-komunitas atau wadah seni budaya yang ada itu. Ya, dan sampai detik ini KSBN Cilacap belum terbentuk. Secara belum dapat SK lah. Ya, belum ada SK. Ikut rapat ya, Ya. rapat KSBN ya. Saya ikut rapat kebetulan waktu Pas pembentukan itu. kan Ya, kita saya bertiga dengan ikut Mas semua? Midan ya ikut itu. Tapi sampai detik ini SK belum turun gitu. Nah, akhirnya kita pertahankan ya Pak Kabid, Dewan Kesenian Cilacap kita pertahankan, dan saat ini kemarin hasil musda ketuanya Pak Warsono SHMU itu. Yaitu kegiatan-kegiatan yang bisa istilahnya menampung aspirasi daripada seniman se-Kabupaten Cilacap untuk bisa diwujudkan menjadi sebuah kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Contoh untuk tahun 2021 ini, kegiatan-kegiatan dalam rangka kita bisa memberikan baik apresiasi maupun mungkin apa yang menjadi keinginan kita bersama. Salah satunya di tempat ini kita dulu sudah melaksanakan lomba karawitan. Lomba karawitan. Cuman kita kemarin agak sedikit berbeda. Kalau tahun-tahun dulu peserta lomba karawitan tuh diperuntukkan bagi seniman umum. Lah kalau kemarin kita gabungan seniman dan anggota PGRI, perwakilan kecamatan seluruh Kabupaten Cilacap, dan alhamdulillah kemarin pesertanya ada 9 regu. Kemudian di wilayah barat, ya dalam rangka ya tadi kami ingin menjalin kerja baik dengan seniman-seniman. Di wilayah barat kami kemarin menyelenggarakan Festival Pasundan, Tari Jaipongan, diselenggarakan oleh di Kecamatan Majenang. Alhamdulillah peserta juga 9 peserta. Lah, di sini kita terus terang pengenlah menggali potensi-potensi daerah. Ternyata muncul potensi yang luar biasa. Contoh karawitan kemarin sebagai juaranya adalah dari Kecamatan Adipala. Kemudian untuk jaipongnya dari Kecamatan Karangpucung atau Ancor, saya agak lupa. Ya, juara 1. Nah, ini betapa ternyata kolaborasi antar seniman dengan rekan-rekan PGRI begitu hebatnya, begitu cantiknya, harmonisasinya dan sebagainya, menghasilkan kualitas yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan penilaian itu sendiri, terus terang kami bukan abal-abal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan ini. Kami menggandeng perguruan tinggi, khususnya ISI dari Solo, dan kemarin dari salah satunya adalah dari Bandung untuk jurinya. Sehingga insya Allah netral ya, netral atau independen. Dan alhamdulillah dalam hal ini pelaksanaan yang kemarin dilaksanakan ada apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, sehingga pengen sekali di tahunnya akan datang untuk bisa diselenggarakan kembali, tetap berkolaborasi dengan para seniman. Karena saya yakin rekan-rekan PGRI ya belum seutuhnya mungkin bermain di kendang. Ya, itu belum tentu bisa main yang bagus, sehingga kemarin betul-betul kita kolaborasi. Dan alhamdulillah kemarin kita juga untuk tari jaipong di wilayah Pasundan, kami juga melibatkan masyarakat, khususnya para pengerawit Sunda. Jadi kita tampilkan juga di acara tersebut. Sehingga kami berusaha apa yang kita miliki di Kabupaten Cilacap untuk bisa ditampilkan melalui seperti ini, live streaming. Sehingga betul-betul mengenalkan baik seni maupun budaya di Kabupaten Cilacap dengan segala potensinya. Sehingga nantinya betul-betul inilah Cilacap yang dengan segala potensi yang dimiliki. Dan alhamdulillah untuk penyelenggaraan seni karawitan maupun jaipong itu kemarin ya ada apresiasi berupa piala dan uang pembinaan. Sehingga keterbatasan dari kami baik sumber dayanya maupun pendanaannya, tapi ingin kami secara optimal bisa betul-betul menggali kekuatan seni budaya di Kabupaten Cilacap. Sementara ini itu, Pak, barangkali ada yang masih belum bisa paham betul mengenai apa sih fasilitasi organisasi kesenian itu. Terus bagaimana sebuah kelompok kesenian bisa terfasilitasi caranya, atau mungkin kalau yang sudah terfasilitasi beberapa kelompok mungkin sudah paham, tapi yang belum itu seperti apa caranya? ya terima kasih ya. Pengertian fasilitasi organisasi itu kita kan menggunakan anggaran APBD. Ya, APBD itu bisa dikatakan belum tentu hibah secara langsung,
dari APBD langsung hibah ke misalnya DKC, hibah ke Pepadi. Tidak bisa. Hibah yang bisa itu mungkin kepada yayasan atau organisasi yang sudah mandiri, bukan dimiliki oleh perorangan. Nah, sehingga dalam hal ini kegiatan itu dimasukkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Sehingga bagaimana untuk bisa nun sewu ya, berkaitan dengan mungkin grup atau rombongan yang kira-kira bisa difasilitasi oleh kami, adalah mestinya ada semacam komunikasi yang baik. Soalnya selama ini bisa dikatakan kami itu menyelenggarakan rutin lah. Misalnya saya anggap ini Popda aja, kita sedikit nyelempeng tapi mungkin nanti gambarannya akan lebih jelas. Pekan olahraga pelajar daerah. Lah di sini sudah koordinasi dengan rekan-rekan guru olahraga Kabupaten Cilacap, bagaimana menjaring atlet-atlet berprestasi untuk maju ke tingkat karesidenan maupun ke tingkat provinsi. Lah sama untuk di kesenian baik grup apapun, dilihat DPA-nya, dilihat RKA-nya, kira-kira mana yang bisa ditampilkan sesuai dengan DPA maupun RKA. Lah kemudian mungkin kami dari Pepadinya, dari DKC-nya, dolan omong-omongan bareng karo aku, mungkin melalui Mas Ansor, Mas Pino. Ini saya punya program ini, apa yang bisa kita kerjakan? Lah pengertian kolaborasi itu gini, kegiatan semua yang menyelenggarakan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi mungkin saya nyambat grup tersebut. Tampil yang esok ya, acaranya seperti ini. Karena kami punya kewajiban untuk SPJ. Betul, betul. Nah itu loh. Jadi saya juga pengennya kalau tahun ini sudah grup X, suatu saat kok calung lagi ya grup Y. Yang lain ya. Iya, gantian. pemerataan. Termasuk misalnya tadi di fasilitasi organisasi pemudaya, misalnya ada lomba dalang muda. Kita melibatkan Pepadi misalnya. Dalang cilik. Dalang cilik ya, dalang cilik. Nah itu juga kami selalu berkolaborasi dengan Pepadi, bagaimana penyelenggarannya, apalagi di masa pandemi sekarang. Harus live streaming seperti ini yang tanpa penonton bisa dikatakan. Intinya kami, setiap program yang kami miliki pengen dan dilakoni. Soalnya indikator kami berhasil menyelenggarakan kegiatan adalah dinilai Anda menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertata di DPA kami. Nah, sehingga kemarin contoh yang memang direfocusing atau diadakan itu contohnya di hari jadi. Hari jadi kan kegiatannya sebenarnya agak lumayan banyak. Nah itu tidak dilaksanakan. Ini kita juga menyadari lah karena situasi pandemi seperti ini. Jadi intinya monggo selalu kita berkolaborasi, apalagi keterbatasan kami tadi dengan pamong budaya yang 5 orang untuk dibagi 24 kecamatan. Sehingga kadang-kadang saya tuh kepada Mas Bambang, Mas Timin, Mbak Sri yang lain, tolong digali. Kira-kira kita mau melaksanakan kemarin untuk Pasundan bisa terselenggara kira-kira yang apa ini? Oh ternyata tari ini Pak. Wah ini akhirnya kita selalu bergerak dan kami juga ke bawah menyampaikan seperti itu. Kalau terkait ini Pak, kesenian, kelompok kesenian itu wajib mendaftar terkonfirmasi di dinas atau tidak Pak? Jadi begini, ya nun sewu ya, kalau kita kadang-kadang pemerintah itu kadang-kadang bikin aturan tuh belum tentu akan bermanfaat ngesuk maning. Contoh mungkin nanti rekan-rekan guru atau karyawan. Dulu kok ada NUPTK nomor unik, gue ngapa? Siki terbukti harus daftar CPNS atau P3K bahwa orang-orang yang punya nomor unik itu yang mungkin akan lebih dalam artian mempunyai kekuatan. Termasuk dapodik. Zaman biyen dapodik jane nggo ngapa?
Ternyata Dapodik itu sebenarnya sebuah database yang menerangkan misalnya sekolah X mempunyai guru sekian, PNS-nya sekian, GTT-nya sekian, TTT-nya sekian, punya sekian rombel, rusak loro, dan sebagainya. Di Dapodik ada semua. Sehingga begitu sekolah tersebut minta bantuan, misal ngomong kelasnya ada yang rusak, pusat tinggal ngeklik tok dar, metu gambarnya sekolah kelas yang rusak. Sama ini kaitannya dengan tadi. Harapan kami yang namanya rombongan atau grup kesenian itu terregistrasi di tempat kami. Karena dengan adanya terregistrasi itu, kami nanti kalau misalnya kok munculkan sulap lawatan, grup ebek di Cilacap mau main di Pangandaran, itu saya berani meluncurkan rekomendasi. Saya tahu persis pimpinannya kiye, struktur organisasinya ini, punya peralatannya yang untuk main, duwe EBG, duwe barongane, eksis dan sebagainya. Sehingga betapa kami nun sewu ya sebagai mitra lah ya, karena entah kayak apapun saya dengan organisasi termasuk mitra-mitra dan sebagainya itu pengennya saya ingin melayani yang seoptimal mungkin lah. Ya termasuk perizinan yang sekarang istilah boleh tampil, nih yang penting ya, layak tampil dan boleh tampil. Layak tampil dan boleh tampil. Dari kami pengertiannya adalah layak tampil. Misalnya ebek Y, kecamatan X. Saya bisa mengatakan, oh ini laik. Kenapa laik? Duwe gamelan, duwe sound system, duwe penarine, duwe EBG, duwe barungane. Komplit laik, itu namanya laik. Tapi begitu mau tampil, ulih ya pora nanti ini kok EBG ini mau tampil di Kecamatan Gunung Simping. Kecamatan yang punya hak mengizinkan. Lah itu jadi gitu. Sehingga pengertian kami, pengertian tadi terregistrasi itu kami menyatakan bahwa ini adalah layak tampil. Jadi jangan sampai saya memberikan layak tampil ternyata begitu mau main gong ora duwe, penarine si abal-abal yang telangsani ngebon ya ngebonnya nek wani bayare. Padahal ya nun sewu ya, pelaku seni sekarang kan belum berani untuk yang di tingkat kabupaten matok harga lah, bisa dikatakan belum berani. Siki ulih tanggapan wis senengnya ora karu-karuan ya untuk sekarang, posisi sekarang. Sehingga terus terang kami berupaya seoptimal mungkin untuk rekan-rekan yang semua saja, termasuk urgent tunggal saja, termasuk harus terregistrasi di tempat kami. Karena data BIS itu juga kami kirimkan ke pusat. Sehingga pernah kalau tidak salah yang akan memberikan bantuan dari pemerintah pusat, saya agak lupa, yang per seniman mendapatkan sekian ratus ribu, itu juga lembaga-lembaga yang terregistrasi. Nah, ini salah satu contoh betapa pentingnya lembaga terregistrasi. Jadi pusat akan cuma ngeklik, nah namanya Dapobud, data pokok kebudayaan. Nong Cilacap ono apa bae, termasuk kami itu nun sewu. Fasilitas bagaimana supaya Dapobud itu bisa masuk, saya memperbesar berkaitan dengan komputer sing kudu hebat itu. Di dinas pendidikan seperti itu. Kepada Pak Ansor, ini selaku teknis pembinaan kesenian. Kesenian di Cilacap itu kan beberapa, ada yang tradisional, kemudian ada yang modern. Kesenian modern biasanya terafiliasi kepada teman-teman Dewan Kesenian Cilacap, seni lukis, multimedia, teman-teman juga, terus musik dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Pak Ansor itu bisa memberikan bobot tertentu bagaimana mengurusi kesenian tradisional dan bagaimana kemudian memperhatikan kesenian modern agar semuanya tercover begitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya tadi secara dasar sudah disampaikan oleh Bapak Kabid mengenai peran pemerintah ya, khususnya dalam hal
fasilitator gitu kan. Begini, kalau kita bicara soal kesenian Cilacap, kita ingat pepatah budaya menunjukkan bangsa ya. Cilacap itu punya kebudayaan dua, Banyumasan dan Sunda. Nah, inilah yang kita support, bahwa kebudayaan Cilacap identitasnya ya Banyumasan dan Sunda. Nah, ini yang seni tradisional. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, kita pun berusaha mengangkat potensi itu. Seperti kemarin lomba karawitan Banyumasan dan lomba seni festival Pasundan. Kemudian terkait dengan seni tradisional yang lain yang ada di Cilacap ini banyak banget sebenarnya. Ada wayang, ada ebek, ada buncis, kemudian ada janjanen, cowongan gitu, ada sintren gitu. Nah, ini memang berusaha untuk kita gali dan kita lestarikan, karena bagaimanapun nilai-nilai tradisional ini juga sangat penting, karena seni-seni tradisional ini juga tidak hanya enak dilihat, tetapi punya pesan-pesan tersendiri, ada filosofisnya yang sangat dalam itu, yang mana ini punya banyak pesan terhadap kehidupan itu, termasuk seperti contoh misalnya Mojopatan itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karya sastra Jawa itu yang mengingatkan kita tentang kehidupan ini sejak lahir sampai mati. Itu seni-seni tradisional yang. Kemudian untuk seni-seni modern, Cilacap juga sangat potensi sekali, baik seni lukisnya, seni tarinya, seni musiknya, kemudian seni yang lain, yang ini terkait dengan IT ya. Jadi ini teman-teman di Cilacap punya kegiatan seni yang luar biasa. Dan contoh misalnya untuk seni rupa ini lagi menggeliat, Mas Udin, lagi menggeliat, dan nanti salah satu pelukis Cilacap juga tanggal 10 akan pameran tunggal di Jogja, itu Mbak Hani Santana. Kemudian seni musik di Cilacap ini banyak melahirkan pemusik yang hebat-hebat sampai tingkat nasional. Ini juga salah satu potensi yang ada di Cilacap. Kemudian untuk seni yang lain, sinematografi. Nah, ini sinematografi yang mana sekarang dipelopori oleh teman-teman Sangkan Parang. Ini juga beberapa kali meraih predikat atau penghargaan tingkat nasional ya. Ini juga sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, oleh karena itu memang Cilacap sekarang kan, ya bukan sekarang, ini sejak 95 sudah terbentuk Dewan Kesenian Cilacap. Nah, Dewan Kesenian Cilacap ini kan sebagai wadah berhimpunnya organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas kesenian yang ada di Cilacap. Nah, oleh karena itu dalam hal ini hubungan antara Dinas Pendidikan dengan Dewan Kesenian adalah kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kesenian, di mana posisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina. Itu sehingga kami selaku pembina terhadap Dewan Kesenian pun juga mensupport lah. Ya, termasuk kita mengupayakan anggarannya ya Pak ya. Anggaran seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid, memang fasilitasi. Nah, seperti acara hari ini adalah fasilitasi organisasi dan pamong budaya kesenian. Jadi maksudnya fasilitasi organisasi kesenian. Makanya ini adalah acara yang merupakan kerjasama antara
Dinas Pendidikan dengan Dewan Kesenian. Nah, di dalamnya seperti kegiatan melukis tadi itu diisi oleh komunitas apa? Kolcer apa ya? Kolcer. Kolcer. Komunitas pelukis cat air itu kan. Ini memang cukup eksis. Ya, seperti tadi. Kemudian tariannya ada dari Sanggar. Nah, itu. Pemirsa, maksudnya kita tambah narasumber selanjutnya Mbak Hani Santana dan Midan Anis dari Dewan Kesenian Cilacap untuk ngobrol-ngobrol di acara apresiasi seni budaya dalam mewujudkan bangga bangun desa. Monggo kepada narasumber selanjutnya. Kembali lagi kita di acara apresiasi seni budaya dalam mewujudkan bangga bangun desa. Teman-teman bisa langsung terus memberikan chat ya, memberikan saran, pertanyaan atau kepada siapa saja yang hadir di sini dari dinas, nanti juga dari Dewan Kesenian Cilacap dan juga dari Mbak Hani. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mumpung masih kita bersama para pemirsa semuanya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari online ya, nanti bisa langsung dijawab, bisa nanti aja dulu. Tapi pertanyaan ini biar saya bacakan. Nyong tukang gawe wayang masuk seni rupa pora ya Pak Dinas, Mas Ansor nanti. Wayang masuk seni rupa apa tidak? Tapi kemarin kita bikin profil kesenian seniman, buku kesenian seniman untuk penata wayang masuk di seni kriya. Ada penata wayang yang sudah terprofilkan beberapa. Kalau yang dari Kulon ada yang wayang golek, tapi itu belum masuk. Kemudian ada beberapa yang senior penata wayang dari Sampang ya. Nah, itu nanti bisa kasih penjelasan ke Pak Ansor. Ini perkenalkan kepada pemirsa, saudara Mas Anis. Panggilannya Mas Anis ya, atau Widasnya Pak Anisnya? Anis boleh, Witahan boleh. Perlu diketahui kemarin Dewan Kesenian Cilacap baru mengadakan musda pergantian pengurus di saat pandemi. Kemudian ada pengurus-pengurus yang sudah tercatat namanya menjadi pengurus walaupun belum ditetapkan, dan ini Mas Anis mewakili Dewan Kesenian Cilacap sebagai wakil sekretaris. Kita ada pertanyaan-pertanyaan ini kepada Mas Anis. Bagaimana Dewan Kesenian Cilacap memiliki strategi di dalam mengolah kesenian-kesenian daerah yang itu nanti bisa bersinergis dengan pemerintahan. Itu strateginya, polanya seperti apa itu? Itu Mas Anis. Baik, terima kasih Mas Udin ya. Beliau ini juga mantan ketua DKC ya. Jangan disebutkan, masa DKC tanya DKC. Oke, terima kasih dan nun sewu Bapak-bapak semuanya yang di depan, dan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Dan memang kondisi pandemi seperti ini nggak bisa lebih banyak dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Udin. Jadi sebelum ke sana saya pengen cerita sedikit ya. Kebetulan saya barangkali para pemirsa ada yang belum mengenal profil DKC ya. DKC itu di Cilacap dulu dicetuskan langsung oleh Bapak Bupati, beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Supardi di tahun 95. Dalam satu kegiatan pentas budaya di Pendopo Kecamatan Kroya ya waktu itu. Kemudian setelah dicetuskan itu di tahun yang sama DKC langsung diberdirikan direalisasikan berdirinya, dan pertama diketuai oleh
Pak Sutrisno Joyowasito, beliau wali kota Cilacap. Jadi kalau di Cilacap Dewan Kesenian ini seperti tadi Pak Karno ya, nanti kok ini bukan ecek-ecek. Jadi di Cilacap ini, di KAC ini bukan ecek-ecek, karena selama ini yang memegang peran orang-orang penting ya. Kemudian diteruskan oleh Pak Ansor Balasik. Nah itu Mantan ketua juga. mantan ketua juga rupanya. Iya, sebelum Pak Ansor ada Pak Amoroso Katamsi ya, Final film itu ya. aktor film ini. Jadi Yang jadi Soeharto ya. lagi-lagi bukan Ganteng. ecek-ecek ini sudah nasional kan? Zamannya dulu itu setiap tahun itu ditonton. Iya itu. Tokoh penting di itu lagi. Nah, kemudian diteruskan Pak Ansor Balasik, kemudian Pak Udin ya. Alhamdulillah. Sampai juga akhirnya. Kemudian yang sebelum sekarang ini adalah Pak Imam Yudianto ya, Pak Imam Yudianto. Dan setelah ada musda terakhir ini dipimpin oleh Pak Warsono. Kali ini saya hadir untuk mewakili beliau. Nah, jadi saya juga bukan pengurus lama, tapi ya alhamdulillah selama ini komunikasi dengan teman-teman di KAC, jadi lumayan mengetahui. Jadi kalau kita bicara Dewan Kesenian itu sebenarnya fungsi utamanya ya, tugas pokok utamanya itu saya akan simpulkan begini, ada dua tugas pokok utama ya. Yang pertama konservasi. Konservasi itu ya menjaga supaya seni budaya ini terpelihara, terjaga, berkembang, tidak dimiliki tidak statis ya. Nah, itu fungsinya ada di situ. Dan fungsi yang satu lagi adalah advokasi. Advokasi supaya tidak akui. Jadi belakangan ini kan banyak budaya-budaya dari negara kita ini diklaim sebagai budaya orang lain ya, budaya bangsa lain, daerah lain, orang lain. Dan yang asik di Cilacap ini kita punya dua budaya yang berkembang, hidup dan menjadi satu di satu daerah, yaitu budaya Banyumasan dan budaya Sunda. Ini kekayaan semacam ini luar biasa, nggak ada di tempat lain. Hatta atau sampai Bali pun kan tidak ada. Bahkan kalau mercusuar budaya Indonesia ini di Jogja, dia juga satu budaya. Tapi bagaimana Cilacap mempunyai dua budaya sekaligus? Nah, ini yang menarik dan terkait dengan pertanyaan Pak Udin tadi. Ini berada di dalam wilayah konservasi. Bagaimana posisi Dewan Kesenian ini kan sebagai satu wadah yang menjadi bridging. Bridging itu jembatan antara kepentingan masyarakat, khususnya di masyarakat seni budaya, dengan kepentingan pemerintah yang tentu saja tadi disampaikan sudah ingin menjadi satu pengawal ya, pengawal yang memberikan fasilitasi, memberikan pembinaan terhadap seni budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi sebagai bridging, sebagai jembatan, sebagai wadah, DKC ini mendorong teman-teman seniman, budayawan yang memang secara aktif ya di samping berkumpul dengan komunitas-komunitas seperti hari ini, ada dua kan yang menyemarakkan acara hari ini, dari tari kan, seni tari. Jadi kita menyebutnya kolaborasa ya kan. Kolaborasa ini tidak hanya filosofi dari kolaborasa ini bukan hanya berkolaborasi saja, tapi juga di dalam
sama-sama merasakan bagaimana seni ini dikembangkan di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Ada tadi seni rupa dari Kolca ya. Nah, ini salah satu cara atau strategi yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Cilacap dalam bekerja sama dengan masyarakat sekaligus dengan pemerintah. Jadi sifatnya itu kan inklusif, Pak. Kalau Dewan Kesenian ini kan bukan eksekutor kegiatan. Nah ini yang barangkali tidak banyak orang bisa memahami ini. Di antara teman-teman dulu sebelum saya banyak komunikasi juga saya pikir DKC itu eksekutor jadi semua DKC ternyata kan DKC ini ada jadi bagaimana berkumpul dan bisa bersinergi ketika teman-teman contohnya nih Mbak Hani kalau dikatakan sebagai seniman itu sudah darah daging mulai dari seni musik ya kemudian kesasar ke dalam keindahan seni rupa ini bentuk dari keterlibatan masyarakat, peran serta. Jadi kalau kita bicara strategi, maka kita harus tahu dulu sebenarnya fungsi pemerintahan itu apa ya? Fungsi dari pemerintahan itu kan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, karena bagaimanapun juga seni ini nanti akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak dipungkiri itu. Jadi kalau seni untuk seni itu bisa dikatakan omong kosong. Jadi seni itu harus kemudian memberikan implikasi yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Di paragraf terakhir kan jelas tuh. Nah maka bagaimana strategi supaya pertumbuhan, perkembangan seni budaya ini di Cilacap ini bisa semakin menguat ya. Itu saya kira bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik masyarakat seni maupun masyarakat apresiator terhadap seni. Itu supaya bisa bersinergi tidak hanya di dalam kegiatan-kegiatan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, di mana eksklusivitas personal di dalam dunia seni itu supaya melebur. Saya merasa seperti itu. Begitu Mbak Ani ya? Benar. Gitu Pak? Iya. Di sini juga ada mantan ketua. Sebenarnya mantan ketua juga bisa memberikan apresiasi mengenai semangat DKC. Karena beberapa ini juga ada beberapa kesinisan ya netizen kesinisan dari pemirsa. Dewan Kesenian Cilacap sekarang kan sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Ya. Terus apa yang dilakukan DKC kan mestinya pemerintah dan beberapa kegiatan-kegiatan kesenian itu sudah dapat mengacu kepada undang-undang pemajuan kebudayaan. DKC perannya terus apa? Nah, ini pertanyaan dari pemirsa. Dari yang maha benar itu netizen itu. Jadi memang begitu. Kita sekali lagi mesti memahami dulu fungsi dari DKC itu. Tadi sudah kita sampaikan tugasnya, kemudian peran di dalam dunia seni budaya di masyarakat itu seperti itu. Jadi sebagai sebuah wadah dia tidak bisa bergerak sendiri. Dewan Kesenian Cilacap sebagai sebuah wadah, kita bayangkan wakul itu apa sih? Wakul tempat nasi itu dia nggak bisa jalan-jalan sendiri, harus ada yang menjalankan, harus ada berbarengan. Makanya saya sampaikan tadi harus ada peran serta masyarakat,
peran serta seniman, budayawan, peran serta aktif ya, supaya wadah ini bisa menjadi tempat tidak hanya berkumpul tapi berekspresi di dalam wadah ini. Dan mungkin ada semacam stigma di masyarakat tentang sebagai sebuah wadah dewan kesenian itu semacam tak tersentuh gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya pikiran-pikiran saja, bahwa saya melihat teman-teman itu ya, ini di mana saja ya, nggak cuma di Cilacap, ini di mana saja. Teman-teman itu kan teman-teman seni itu pasti menginginkan masing-masing itu nampak, ya kan? Nampak. Nah, ini penyakit biasa, bukan penyakit tapi ego seni. Nah, egosentris dalam seni. Nah, kami di dalam Dewan Kesenian Cilacap ini berupaya supaya itu tidak terlalu mengemuka. Bagaimana secara bersama-sama, tadi mengatakan dari dinas ya, tadi mengatakan bahwa senian, kebudayaan, semua kekayaan daerah ini bagaimana bisa menunjukkan kelaikannya. Kalau sudah laik kemudian bisa tampil, maka itu sudah cukup. Lebih dari itu adalah peran masing-masing. Tidak bisa kemudian mengandalkan wadah untuk menonjolkan si A si B. Wadah ini mesti uniform itu ya bareng-bareng kebersamaan istilahnya. Saya kira itu, Mas. Iya. Pemirsa, Dewan Kesenian Cilacap memberikan ruang yang sangat penting untuk komunikasi antar pelaku seni dari ujung wetan, tengah, kemudian kulon, agar beberapa ide-ide, kemudian action yang dilakukan bareng-bareng, kemudian komunikasi ide-ide itu yang penting, karena Dewan Kesenian Cilacap bukan komunitas yang ditangkap kemudian harus eksis gitu. Tetapi satu yang perlu teman-teman ketahui, pengurus Dewan Kesenian Cilacap satu orang itu memiliki satu atau lebih komunitas. Komunitas yang memiliki warga atau didikan atau juga seniman-seniman yang terafiliasi dengan komunitas tersebut. Jadi banyak, misalkan satu orang Mas Insan memiliki anak didik dari luar Cilacap juga. Wah, ini malah jauh, beliau satu sudah orang dari komunitas apa. Nah, itu yang kemudian perlu ada komunikasi bareng di dalam mencari ide-ide di Dewan Kesenian Cilacap. Kalau menurut saya ini DKC itu kan sudah ada tunjuk masing-masing job disk-nya ya, ada di seni rupa seperti saya, seni musik mungkin seperti Mas Taufik dan lain-lain. Itu aku rasa yang perlu disosialisasikan di kalangan masyarakat supaya ide-ide itu bisa tertampung ke si A, si B, si C. Misalkan dari daerah mana mereka punya teman-teman seni rupa yang ingin diapresiasi, itu mungkin bisa langsung komunikasi dengan saya. Monggo kepada rekan-rekan seniman yang khususnya yang ada di Kabupaten Cilacap, kami khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap itu belum bisa memberikan semacam menghimpun kegiatan panjenengan itu secara keseluruhan. Kami baru sebagian-sebagian yang ada di kegiatan kami. Jadi kami tidak punya prinsip istilah nyong wong Cilacap Tengah, akhirnya Cilacap Tengah sing tok subio tidak. Karena saya bicaranya Cilacap. Nah, sehingga kami cuma pengen ya tadi
dengan Dewan Kesenian, dengan Pepadi, ataupun dengan kelompok-kelompok yang lain lah. Termasuk kemarin kalau dia salah, kelompok gitar apa mau Nine? Komunitas gitar. Itu dia pengen menyajikan sebuah kolaborasi kegiatan yang dalam rangka bagaimana dari kegiatan itu memantapkan Bangga Bangun Desa melalui pilar keempatnya itu. Mau show di tanggal 17-an kalau tidak salah sasarannya gitu. Entah kayak Pak Bupati disposisinya ke Pak Amin. Lah begitu terdeleng, kowe mlebu burung nih. Itu pertanyaan saya kan. Iya. Akhirnya Mas Ancor tolong dikomunikasikan. Ya kalau pengen Agar kerja semuanya nyaman. Sing wis mlebu suwi masa. Nah, iya kayak gitu loh. Burung gue. Jadi ayolah bareng-bareng. Karena apa? Dengan terregistrasi ya insya Allah kayaknya nyong merasa ayem lah. Nyong ngetok kenapa be ayem? Terima kasih. Sebagai closing statement sedikit saja. Dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Perubahan itulah yang tetap. Tidak ada yang tidak berubah. Ketika sebelum pandemi semua bisa berekspresi dengan bebas, ketika pandemi ketidakbebasan itu seharusnya memberikan kita semakin banyak kecerdasan untuk membuka pintu-pintu. Karena pintu-pintu apresiasi, pintu-pintu rezeki dan apapun itu sudah ada jalannya masing-masing. Dan di dalam dunia digital ini meskipun banyak yang merasa terpuruk, tapi justru ketika ada kondisi seperti itu, disitulah muncul solusi. Dan kalau dulu apresiasi terhadap seni itu barangkali terbatas yang menonton saja, tapi di zaman ini dunia bisa menyaksikannya. Dan inilah kesempatan. Mari teman-teman seniman, jangan kemudian mengecilkan ini, bahwa ini adalah pintu terbaik kita untuk mencapai kejayaan kesenian. Tidak hanya untuk wilayah tapi untuk dunia. Terima kasih.